Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini untuk kita baca dan kita renungkan bersama dari surat 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Jadi karena Kristus telah menderita secara badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena siapa yang telah menderita secara badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang tersisa dalam hidup ini, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan apa yang suka dilakukan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam berbagai hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut menceburkan diri bersama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Namun mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Berbahagialah kita yang menyimpan firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, surat 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai 6 ini memberikan gambaran kepada kita suatu refleksi yang sungguh mengenai penderitaan orang Kristen, dengan fokus pada transformasi hidup yang radikal. Kita dipanggil untuk hidup kudus, mematikan dosa, dan menjalani kehidupan yang penuh kesaksian Injil. Penderitaan yang Kristus alami tidak hanya dipahami sebagai peristiwa penebusan saja, tetapi sebagai pola hidup yang harus dikenakan oleh orang-orang Kristen dimanapun dan kapanpun. Rasul Petrus sedang menghubungkan pengertian kristologi dengan etika Kristen, sehingga iman kita tidak berhenti pada pengakuan belaka, melainkan diwujudkan dalam hidup yang diperbaharui. Dengan demikian, perikop ini berbicara tentang konsekuensi logis secara eksistensial dari salib Kristus, di mana penderitaan di dalam Kristus menjadi sarana pembentukan karakter rohani. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ajakan untuk memperlengkapi diri dengan pikiran yang sama menunjukkan bahwa penderitaan orang Kristen bersifat sadar dan reflektif. Pikiran Kristus tentang penderitaan harus menjadi kerangka berpikir orang-orang Kristen. Iman orang Kristen selalu melibatkan pembaharuan intelektual dan kehendak, bukan hanya emosi religius keagamaan belaka. Dengan mengambil sikap batin yang sama dengan Kristus, orang-orang Kristen belajar memaknai penderitaan sebagai ketaatan yang rela. Disinilah kita belajar spiritualitas Kristen yang dibentuk oleh pemikiran teologi salib. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pernyataan bahwa barang siapa menderita dalam daging, ia telah berhenti berbuat dosa, tidak berarti kesempurnaan moral. Frasa ini sebagai pemutusan dominasi dosa, bukan eliminasi total keberdosaan. Penderitaan menjadi tanda bahwa orang Kristen tidak lagi tunduk pada kehendak dagingnya. Dengan menderita karena kebenaran Kristus, seseorang menunjukkan bahwa dosanya tidak lagi menjadi pusat orientasi hidup. Dan inilah tanda bahwa kita memiliki bahasa yang etis dan eksistensial, bukan absolut moral.
Ayat yang kedua memberikan penegasan kepada kita mengenai tujuan penderitaan bagi orang Kristen, yaitu hidup menurut kehendak Allah, bukan keinginan manusia. Kehendak Allah di sini bukan kehendak abstrak, melainkan kehendak yang dinyatakan dalam Injil Yesus Kristus dan teladannya. Hidup orang Kristen sejati selalu bersifat teosentris, bukan antroposentris. Dengan meninggalkan kehendak dagingnya, orang Kristen memasuki pola hidup yang baru, dan pembaharuan ini mencakup seluruh dimensi kehidupannya. Rasul Petrus kemudian memberi penegasan yang penting untuk kita renungkan, bahwa waktu hidup di masa lalu sudah cukup untuk mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengenal Allah tersebut. Pernyataan ini menandai pemutusan yang jelas dengan kehidupan yang lama. Ayat ini juga sebagai deklarasi identitas yang baru sebagai orang Kristen dalam sejarah keselamatan. Kehidupan lama digambarkan bukan hanya sebagai kesalahan moral, tetapi sebagai eksistensi yang terasing dari Allah. Dengan demikian, pertobatan memiliki dimensi temporal dan historis. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, daftar dosa yang disebutkan oleh Rasul Petrus mencerminkan pola hidup dunia kafir pada zamannya. Perilaku ini bukan sekedar tindakan individual, tetapi ekspresi budaya yang menolak otoritas Allah Tritunggal. Dosa selalu bersifat struktural dan kultural, bukan hanya personal. Dengan meninggalkan pola hidup yang berdosa ini, orang Kristen menantang nilai-nilai dominan masyarakat. Karena itu, saudara yang kekasih di dalam Kristus, penting dan perlunya perubahan hidup bagi kita, dan inilah yang sering memicu penolakan sosial, karena kita bukan lagi warga dunia ini. Pada ayat yang keempat, menggambarkan reaksi orang-orang dunia terhadap perubahan hidup orang Kristen. Dunia merasa heran dan tersinggung ketika orang-orang Kristen tidak lagi ikut dalam arus dosa dunia itu. Ketidaksesuaian ini seringkali menghasilkan fitnah dan ejekan. Dunia dan segala isinya menganggap kekudusan hidup sebagai ancaman terhadap kebebasan. Namun justru perbedaan inilah yang menjadi kesaksian iman yang sejati. Fitnah dan penghujatan yang dialami orang-orang Kristen menunjukkan benturan antara dua sistem nilai. Injil Kristus selalu memisahkan terang dari gelap, dan pemisahan ini jarang terjadi tanpa konflik. Orang-orang Kristen dipanggil untuk menanggung ketegangan ini dengan kesabaran, dan reaksinya dari orang-orang dunia tentu tidak bisa dijadikan tolok ukur kehidupan kebenaran orang-orang Kristen. Disinilah kesetiaan kita kepada Allah menjadi penguji dan ukuran yang paling utama. Selanjutnya, saudara, pada ayat yang kelima diberikan penegasan bahwa mereka yang menghujat akan mempertanggungjawabkan hidup mereka kepada Allah Tritunggal. Pernyataan ini mengalihkan fokus dari penghakiman manusia kepada penghakiman ilahi. Eskatologis memberikan dimensi keadilan bagi penderitaan orang-orang Kristen. Allah digambarkan sebagai hakim atas orang hidup dan orang mati, dan ini menunjukkan cakupan universal penghakiman. Keyakinan ini memberikan penghiburan dan keteguhan iman. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, penghakiman Allah tidak dimaksudkan untuk membenarkan pembalasan pribadi. Kesadaran akan penghakiman ilahi justru membebaskan orang-orang Kristen dari dorongan balas dendam kepada mereka yang melakukan kejahatan. Dengan menyerahkan keadilan kepada Allah Tritunggal, orang-orang Kristen dapat hidup dalam damai sejahtera Kristus. Penghakiman seperti ini menjadi dasar etika kasih, bukan kebencian. Inilah paradoks etika orang Kristen. Selanjutnya pada ayat yang ke-6, seringkali dianggap sulit karena menyebut pemberitaan Injil kepada orang-orang mati. Dalam tradisi teologi reform, teks ini tidak ditafsirkan sebagai kesempatan kedua setelah kematian.
Sebaliknya, di dalam pemikiran reform, Injil diberitakan kepada mereka yang kini telah mati, ketika mereka masih hidup. Yang dimaksud di sini adalah kematian rohani, di mana mereka berada dalam penghukuman karena berdosa. Dalam hal ini, ayat ini memberikan kepada kita penegasan bahwa Injil bekerja melampaui kematian. Kematian fisik tidak membatalkan realitas keselamatan. Pernyataan bahwa mereka dihakimi menurut manusia dalam daging tetapi hidup menurut Allah dalam roh menunjukkan dualitas perspektif. Dari sudut pandang dunia ini, kematian tampak sebagai kekalahan. Namun dari sudut pandang Allah Tritunggal, kehidupan rohani tetap berlangsung. Kehidupan kekal tidak dimulai setelah kematian, tetapi sudah dimulai sekarang saat masih hidup di bumi ini. Dengan pengertian begitu, iman menghubungkan orang-orang Kristen dengan realitas kekekalan. Ayat ini juga memberi penegasan dan pengajaran bahwa penderitaan dan kematian tidak pernah membatalkan karya Injil Kristus. Injil bersifat eskatologis, menembus batas sejarah dan kematian. Dengan demikian, pengharapan bagi orang Kristen tidak bergantung pada hasil jangka pendek. Orang-orang Kristen hidup dari janji-janji Allah, bukan dari penilaian manusia. Disinilah sumber keteguhan iman orang-orang Kristen. Karena itu, saudara yang kekasih di dalam Kristus, secara teologis, perikop ini membangun hubungan erat antara penderitaan, kekudusan, dan pengharapan. Penderitaan bukan tujuan tetapi sarana pembentukan hidup yang berkenan kepada Allah. Penderitaan yang diterima dengan iman akan menghasilkan kemurnian rohani. Tanpa perspektif ini, penderitaan bukan mudah berubah menjadi kepahitan. Dengan perspektif ini, yaitu Injil Kristus, penderitaan menjadi alat anugerah yang efektif. Sedangkan spiritualitas yang dibentuk oleh teks ini bersifat asketis dalam artian positif. Orang-orang Kristen dipanggil untuk menyangkal diri, pikul salib, dan hawa nafsu yang lama itu. Namun penyangkalan diri ini bukan penolakan terhadap kehidupan spiritual yang benar, yang suci, melainkan jalan menuju kehidupan yang sejati. Kekudusan bagi orang Kristen selalu bersifat afirmatif terhadap kehidupan yang dipulihkan. Hidup yang baru muncul dari kematian terhadap dosa. Karena itu saudara, perikop pasal 4 ayat 1-6 dari surat 1 Petrus ini mengajarkan kepada kita dimensi komunitas dari kekudusan. Hidup yang berbeda dari dunia ini bukan individualisme moral, melainkan identitas bersama umat Allah Tritunggal. Gereja, yaitu kita, dipanggil menjadi komunitas yang kelihatan berbeda, tampil beda. Dan perbedaan ini bukan meninggikan diri sendiri, tetapi untuk memuliakan Allah Tritunggal. Dengan demikian, gereja menjadi tanda kerajaan Allah. Sementara ketegangan antara gereja dan dunia digambarkan sebagai realitas normal kehidupan orang Kristen. Disinilah Rasul Petrus tidak menawarkan strategi untuk menghindari konflik, tetapi memberikan kerangka teologis untuk menghadapinya. Gereja hidup di antara dua zaman, sehingga ketegangan ini tidak dapat dihilangkan. Harapannya bagi orang Kristen yang bersifat eskatologis bukan utopis, yaitu harapan akan pemulihan akhir. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, penderitaan karena tidak lagi hidup dalam dosa mengajarkan kepada kita orang Kristen bahwa kekudusan memiliki harga sosial. Orang-orang Kristen mungkin kehilangan penerimaan, relasi, atau kenyamanan, namun Rasul Petrus mengajarkan kepada kita harga ini tidak sebanding dengan hidup menurut kehendak Allah, di mana kita tahu kesetiaan kepada Allah selalu lebih bernilai daripada persetujuan manusia. Nilai yang disebut ini adalah nilai kekal yang mengatasi segala nilai yang sementara di dunia ini. Dengan demikian, surat 1 Petrus 4 ayat 1-6 menyajikan teologi hidup orang Kristen yang utuh dan realistis. Hidup orang Kristen adalah hidup yang telah mati terhadap dosa dan hidup bagi Allah.
Penderitaan menjadi tanda pemisahan dari dunia lama, namun penderitaan ini dijalani dalam pengharapan akan kehidupan kekal. Inilah identitas orang-orang Kristen di dalam Kristus. Selain itu, saudara, perikop ini akhirnya menegaskan bahwa Injil membentuk cara hidup, cara menderita, dan cara berharap. Keselamatan yang dianugerahkan Allah bagi kita, orang-orang pilihan, yang disebut orang-orang Kristen sejati ini, tidak berhenti pada status, tetapi berlanjut pada kehidupan yang transformatif. Kita sebagai gereja Tuhan dipanggil untuk hidup setia dalam ketegangan sejarah tersebut. Kita tahu Kristus yang menderita dan bangkit menjadi pusat orientasi hidup, dan dari sana kita menerapkannya sesuai dengan kekuatan dan pengharapan yang mengalir, yang berdaulat berkuasa atas hidup kita oleh Roh Kudus-Nya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ada beberapa implikasi dan implementasi dari pengajaran yang kita terima melalui surat 1 Petrus 4 ayat 1-6. Pertama, dalam konteks Indonesia, di negeri kita yang plural dan syarat tekanan sosial ini, perikop ini menolong orang-orang Kristen memahami hidup berbeda dari arus mayoritas adalah bagian normal dari iman kita. Ketika orang-orang Kristen menolak praktik tidak etis atau budaya yang bertentangan dengan Injil Kristus, penolakan sosial sering tidak terhindarkan, namun teks ini mengajarkan bahwa kesetiaan kita kepada Allah yang berkehendak lebih penting daripada penerimaan sosial. Gereja, yaitu kita, dipanggil untuk membina warga jemaat agar memiliki keteguhan iman dan kedewasaan rohani. Dengan demikian, iman tidak mudah goyah oleh tekanan lingkungan. Implementasi yang kedua, perubahan hidup orang Kristen sering disalahpahami sebagai sikap menghakimi atau eksklusif. Karena itu, kita sebagai gereja di negeri ini perlu pengembangan spiritualitas kekudusan yang disertai kerendahan hati dan kasih Allah. Kesaksian hidup harus diwujudkan melalui integritas, kerja keras, dan kepedulian sosial. Dengan hidup yang konsisten, fitnah dan prasangka dapat dipatahkan secara perlahan. Inilah bentuk apologetika hidup yang relevan dalam masyarakat yang majemuk. Implementasi yang ketiga yang terakhir. Keyakinan akan penghakiman dan kehidupan kekal memberikan kepada kita pengharapan bagi orang Kristen di tengah ketidakadilan. Orang Kristen tidak hidup untuk pembenaran instan, tetapi untuk kesetiaan jangka panjang. Dengan menyerahkan keadilan kepada Allah Tritunggal, gereja, yaitu kita, dapat tetap melayani tanpa kebencian. Harapan eskatologis memampukan kita untuk hidup berani dan rendah hati. Dalam prinsip pengertian inilah Kristus yang menderita dan dimuliakan tetap menjadi teladan dan kekuatan bagi orang Kristen. Kiranya dengan pembacaan, perenungan, pemaknaan, penjelasan dari surat 1 Petrus 4 ayat 1 sampai dengan 6 ini memperlengkapi spiritualitas kita, memperdalam pengenalan akan Allah Tritunggal, dan menolong kita untuk terus berjuang hidup kudus sebab Tuhan Allah kita kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dimanapun kita berada. Amin.